Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Selvi. Saya dari kelas A pagi semester 5. Mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen pengampu Anwar Ruby Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Sebelumnya kita akan masuk ke pengertian kewirausahaan itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru, dan mereka itu memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif, inovatif, yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai jual atau nilai tambahan untuk orang lain. Nah, saya akan menambahkan pengertian kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 4 tahun 1995. Nah, di sini definisi kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan memudayakan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 4 tahun 1995. Selanjutnya, menurut Dan Steinhoff dan John Van Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Nah, secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadikan tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan kenapa mata kuliah kewirausahaan dianggap sangat penting dalam kehidupan. Nah, menurut saya, adanya mata kuliah kewirausahaan dimaksudkan ini untuk menambahkan wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan, serta dapat memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia kita ini. Selain itu, menciptakan peluang kerja dan juga menanamkan kepercayaan, menjamin keadilan sosial, dan merangsang ekonomi. Pendidikan kewirausahaan juga membekali para wirausahawan pemula dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghasilkan ide-ide bisnis dan mengembangkan usaha bagi mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama itu peluang dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Artinya, dengan memiliki usaha sendiri sebagai manfaat kewirausahaan yang pertama, hal ini akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pemilik bisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua yaitu peluang untuk melakukan perubahan. Nah, di sini itu semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Hal ini adalah manfaat dari kewirausahaan yang kedua. Yang dimaksud itu, peluang perubahan tersebut bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa dalam hal penyediaan perumahan yang sederhana, itu contohnya sehat dan layak pakai untuk keluarga, dan mendirikan program daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas ini. Yang ketiga,
ketiga, peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Nah, di sini banyak yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan kadang membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tariknya. Nah, hal ini itu tentu tidak berlaku bagi wirausaha. Bagi para wirausahawan, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain mereka. Nah, di sini mereka akan melakukan bisnis-bisnis yang mereka miliki merupakan alat akulisasi diri. Dan ini adalah manfaat kewirausahaan yang ketiga. Yang dimaksud itu, keberhasilan yang mereka dapat merupakan sesuatu yang ditentukan oleh kreativitas mereka sendiri, inovasi mereka sendiri, dan sikap antusias dan visi mereka itu sendiri. Seseorang yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri pada dasarnya memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual, dan membuatnya mampu mengikuti minat atau hobi mereka itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan yang optimal. Nah, manfaat yang keempat ini, walaupun uang itu bukan daya tarik bagi para wirausahawan pada awalnya, namun keuntungan yang didapat dari berwirausaha merupakan sumber motivasi yang penting bagi seseorang untuk membuat usaha sendiri. Itu yang keempat. Nah, kebanyakan dari para pebisnis ini, mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi kaya raya. Tetapi banyak di antara mereka yang memang menjadi berkecukupan, dan ini adalah manfaat kewirausahaan keempat yang sudah sering terbukti kebenarannya mereka. Yang kelima itu, peluang untuk berperan aktif dan mendapatkan pengakuan di masyarakat. Nah, berkat bisnis atau usahanya, pengusaha kecil atau memiliki usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan saling dipercaya. Ciri-ciri pengusaha kecil adalah kesepakatan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Nah, pemilik usaha menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah mereka layani dan setia. Nah, peran yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja itu memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional. Ini merupakan imbalan dan manfaat kewirausahaan yang kelima. Yang selanjutnya adalah peluang untuk melakukan hal yang disukai. Nah, manfaat kewirausahaan yang keenam ini dirasakan oleh pengusaha kecil atau memiliki perusahaan kecil, bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan sesungguhnya bukanlah sebuah pekerjaan. Kebanyakan dari para wirausahawan yang berhasil ini, mereka memilih untuk masuk dalam bisnis tertentu karena mereka tertarik dan menyukai bidang tersebut. Jadi, pada intinya, mereka menyalurkan hobi atau kegemaran menjadi pekerja, sehingga mereka senang melakukannya. Nah, itu adalah manfaat dari kewirausahaan. Baiklah, yang selanjutnya, hal yang diperoleh dari kewirausahaan. Yang pertama itu, bisa menciptakan lapangan kerja dan juga bisa mengurangi pengangguran. Nah, hal ini tentu akan berdampak sangat baik bagi lingkungan masyarakat. Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bekerja. Jadi, kewirausahaan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua itu, sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan. Kegiatan berwirausaha juga ini dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan, karena dengan adanya kegiatan wirausaha, kita tentu mengharapkan keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Yang ketiga ini,
sebagai sarana untuk menyalurkan minat, hobi, dan juga keahlian atau skill. Kita tahu bahwa dalam wirausaha, para wirausahawan adalah orang yang memiliki minat, hobi, dan keahlian skill. Nah, jadi di sini itu mereka berwirausaha itu untuk menyalurkan hobi mereka sendiri. Yang keempat ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan di sini adalah tali persaudaraan dalam masyarakat. Nah, di sini jika kita membuka usaha, kita bisa membantu perekonomian di desa itu sendiri. Contohnya jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, nah kita membuka lowongan pekerjaan bagi orang tersebut. Nah, di situ kita sudah menjalin tali persaudaraan. Nah, dalam kegiatan wirausaha, kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan wirausahawan yang lain. Nah, jadi di sini itu kita juga harus memiliki tali persaudaraan dengan wirausahawan yang lain. Dengan adanya komunikasi tersebut, maka akan meningkatkan persaudaraan. Nah, jika kita memiliki kewirausahaan, kita harus memiliki tali persaudaraan antara kewirausahaan yang lain dan kewirausahaan yang kita miliki. Baiklah, di sini saya akan menambahkan contoh dari kewirausahaan. Yang pertama itu bisnis catering rumahan, yang kedua itu bisnis dropshipper, yang ketiga itu jasa desain grafis, yang keempat itu bisnis percetakan, yang kelima itu jual minuman kekinian, yang keenam wirausaha cemilan, yang ketujuh menjual pulsa dan layanan pembayaran, yang kedelapan membuka jasa bimbingan belajar, yang kesembilan memproduksi dan menjual produk peralatan masak, yang kesepuluh itu membuka restoran. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa kewirausahaan yang bisa kita kembangkan di masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan 6 hakikat penting dalam kewirausahaan. Yang pertama itu, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan ini adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang selanjutnya, kewirausahaan ini adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat ini, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startups dan perkembangan usaha atau venture growth. Yang selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif. Nah, dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Yang keenam ini, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, yang terakhir ini, bagaimana cara kita mewujudkan harapan tersebut? Harapan ini adalah bagaimana cara kita mewujudkan untuk berwirausaha. Nah, kalau menurut saya pribadi, dengan saya belajar mengenai kewirausahaan, terus kita itu sharing dengan orang yang sudah berpengalaman tentang berwirausaha, membeli buku tentang kewirausahaan, atau mengikuti seminar mengenai kewirausahaan, dan setelah itu saya akan mempraktekkannya langkah demi langkah dengan ilmu yang saya dapatkan. Nah, di sini
cara saya ini mungkin sudah banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana. Menurut saya itu adalah cara yang mudah untuk memulai kewirausahaan atau berwirausaha. Baiklah, sekian video dari saya dan pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan selamat pagi. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.